Pak Arwani sebagai co-host Pak ya. Boleh Pak. Ya. Pak Yunus sudah datang juga. Itu ada salam tangan Pak. Bapak bisa otak-atik ya? Kenapa? Bapak bisa otak-atik lihat? Oh bisa kok. Oh itu, selamat malam Grandmaster Arwani. Selamat malam Pak Yunus. Yang daftar lumayan Pak Arwani ya, sekitar 50 Pak Arwani. Oh, ya syukurlah. Puji Tuhan lah. Ya.
Yang hadir total 19 orang, 20 Pak Arwani. Kita tunggu atau bagaimana Pak Arwani? Boleh. Silakan. Kita tunggu aja ya. Boleh. Mau 7 lebih 10 ya. Ya 5-10 menit nggak apa-apa. Iya Pak Arwani. Pak Arwani. Gimana? Pak Arwani, ini produk apa tuh SCF ini sudah ada di bursa toh Pak Arwani? Di bursa nggak masuk ya, Jen ya? Oh nggak masuk ya? Bisa sih. Hmm. Jadi dia sifatnya direct ya? Oh, direct ya. Itu lewat aplikasi ya Pak Arwani ya? Betul, lewat aplikasi itu, benar. Iya ya. Ini juga termasuk alternatif investasi ya Pak Arwani ya? Benar. Benar ya? Sekali. Jadi kita tuh sebagai pasif partner gitu ya? Iya. Iya. Berarti mereka itu sebagai debitur Pak ya? Kita maksudnya tuh bukan debitur ya? Dia yang penerima dana, kita sebagai investornya gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Sebagai investornya sih, benar sih. Tapi kita kan bisa milih Pak. Apa uang yang kita berikan itu sebagai modal atau sebagai pinjaman? Itu ada nggak opsinya seperti itu? Kali kita jadi pemodal, ya pemodal aja. Kecuali kita mengajukan proyek gitu untuk minta dimodalin, bisa begitu. Iya. Kita istilahnya itu sebagai penerbit lah ya, kita gitu. Iya. Sudah ini ya, udah ada berapa? 23 ya? Iya 23. Sebentar ya. Bulan depan tentang apa, Jan? Topiknya Pak? Topiknya. Belum Pak, masih belum. Ini per 2 bulan atau per bulan? Oh enggak Pak, nggak ada aturan seperti itu kok Pak. Oh, tapi yang lalu rutin tuh saya lihat. Tahun lalu? Iya tahun lalu rutin Pak. Sekarang agak kendor sedikit Pak. Agak kendor sedikit. Iya. Nanti dikencengin lagi. Gitu ya.
Soalnya kadang saya juga ini Pak sebagai narasumber dari universitas Pak. Jadi agak capek saya Pak. Kadang tuh Sabtu Minggu. Oh, Terus di sama mana? di UNESA ini minggu lalu tuh 2 hari Pak. Waduh. Terus Widya Mandala itu Sabtu. Nanti tanggal 2 ini saya dengan UKDC apa Dharma Cendika UKDC di mana? di Surabaya, Universitas Katolik Dharma Cendika. Oh, Oh. Saya sendiri pribadi juga Zoom technical itu Pak. Itu juga sama ini SPM online bulan depan juga ada rutin 1 minggu sekali tuh Pak. Sama SPM ya, bisa bergilir kan? ya begitu saya tiap bulan sekali Pak SPM online itu. Gitu. Oke. Kita buka sekarang Pak Arwani, sudah 27. Sekarang aja Pak Arwani ya. Ya. Selamat malam Pak Arwani Pranajaya. Juga selamat malam pada Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas partisipasinya dan juga terima kasih banyak kepada Pak Arwani yang meluangkan waktu untuk memberi ilmu-ilmu ya pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Sofu Yunus. Selamat malam Sofu Yunus, sehat selalu. Juga kepada Ibu dosen dari UNESA, Bu Sista, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya memulai acara, saya ingin memperkenalkan Bapak Arwani Pranajaya ya, sebagai narasumber di malam pada hari ini. Pendidikan beliau adalah Master Degree from INCIF dari Malaysia. Ya. Ada beberapa pencapaian dari beliau. Yang pertama adalah penulis buku 4 buku ya di tahun 2017 dan 2018. Kemudian speaker sebagai pembicara pada Equity Market Outlook 2013 oleh Maybank Kim Eng. Kemudian terpilih sebagai salah satu yang terbaik ya Indonesia Certified Securities Analyst ya yang lulusan tahun 2012. Kemudian beliau juga mendapat penghargaan The Best Winner Team Rate Portfolio Competition ya 2011 di Singapura. Kemudian sebagai keynote speaker pada Indonesia Equity Market Outlook 2010 yang diadakan oleh Mandiri Investment. Kemudian Award Appreciation and Contribution on IPO Bank Mandiri. Kemudian menerima Best Winner Rich Game Simulation ya yang di-created by Aidil Akbar Majid RFC International Register Financial Consultant ya Jakarta Chapter Indonesia, dan juga sebagai pembicara pada acara-acara dan seminar pelatihan yang lain. Untuk karir Januari 2016 sampai Mei 2018 sebagai Chief Investment and Personal Finance Officer PT Papillon Group. Kemudian Mei 2018 sampai Agustus 2019 sebagai Institution Sales di Mirai Asset Securities Indonesia. Kemudian September 2015 sampai sekarang sebagai Financial Trainer and Assessor for Certified Securities Analyst CSA LSP PM. November 2019 sampai sekarang sebagai Indonesian Clearing Guarantee Corporation KP ya, Member of Haircut Committee dari anggota Komite Haircut. Januari 2020 sampai sekarang sebagai Komisaris Independen PT Surya Fajar Investama. Ya. Itulah beberapa
catatan-catatan pencapaian yang diraih oleh Pak Arwani Pranajaya ya. Pada malam hari ini Pak Arwani Pranajaya akan membagi ilmu tentang securities crowdfunding ya. Ini adalah juga salah satu bentuk investasi ya. Jadi tidak hanya saham atau obligasi reksadana, ada yang lain ya. Dan ini mestinya sudah cukup lama, cuman kurang begitu banyak dikenal oleh investor kita ya. Ya, pada malam hari ini kita akan menyimak pengalaman dan pemaparan beliau. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Arwani Pranajaya. Sebentar saya mau sharing materi ya, Pak Arwani ya. Oke. Silakan, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Ajen, udah nampak kok saya. Sudah Pak ya? Ya, saya udah nampak. Mungkin peserta atau rekan-rekan yang lain sudah nampak ini. Sudah Pak, kelihatan sudah. Pak Budi kelihatan Pak Budi? Sudah kelihatan. Iya. Sudah bergerak Pak Budi? Diam, nggak mau bergerak dia. Nggak mau bergerak ya? Oke, kita mulai ya. Iya, terima kasih sudah dikasih kesempatan hari ini, malam ini. Kebetulan ini malam Jumat malam ya, jadi malam Sabtu ya. Jadi besoknya hari Sabtu kan biasanya long weekend, kebetulan juga Seninnya kita libur ya, jadi market tutup nih. Jadi saya dikasih kesempatan oleh Pak Ajen nih untuk bincang-bincang, temanya sih kupas tuntas ya, kupas tuntas tentang securities crowdfunding. Terima kasih banget. Lalu nanti waktunya sampai jam 8 pagi ya, Pak Ajen ya? Iya, Pak. Setengah 9 pagi, Pak Arwani. Iya, oke. Saya masuk aja langsung ya tentang latar belakang tentang pengaturan securities crowdfunding ya. Jadi sebelumnya OJK itu sudah mengeluarkan peraturan ya, peraturan OJK atau biasa disebut dengan POJK ya, POJK 37 itu ada perubahan, lalu kemudian POJK 4 di tahun 2018. Waktu itu sih singkat ceritanya itu masih bernama equity ya, equity crowdfunding ya. Lalu seiring dengan waktu berjalan ya, ini terlihat kurang mengemuka ya, kurang maksimal gitu. Jadi pemanfaatan secara maksimal oleh UMKM itu kiranya ruang lingkupnya mesti lebih dibuka ya. Nah, lalu banyak beberapa kendala sih, diantara tentang bentuk usaha ya. Nanti kita bisa bahas, nanti kita bisa cerita tentang bentuk usahanya, perluasan dari izin untuk bentuk usahanya ya. Nah, kemudian akhirnya di tahun 2020 itu keluar POJK terbaru yang merupakan perluasan dari POJK sebelumnya ya, yaitu POJK nomor 57 tahun 2020, itu tentang apa yang disebut sebagai layanan urun dana ya. Jadi terjemahan Indonesianya layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Kalau ceritanya bahasa kerennya securities crowdfunding ya. Jadi dari equity crowdfunding ke securities crowdfunding. Nah, perluasan instrumen efeknya apa aja itu? Yaitu tidak hanya bersifat ekuitas aja ya, artinya saham, tapi juga bisa berupa utang, bisa berupa juga sukuk ya, syariah. Nah, perluasan cakupan kriteria penerbit, penerbitnya ini kalau kita di dunia saham ini
adalah emitennya ya. Jadi penerbit itu emitennya, itu badan usahanya pun udah mencakup bukan hanya PT, tapi koperasi juga bisa, firma, bahkan persekutuan komanditer ya. Di selanjutnya, di next-nya slide. Nah, apa itu definisinya ya, definisi dan lingkup SCF ya. Kita nanti sepakati istilahnya, singkatannya SCF ya, Securities Crowdfunding. Di POJK tahun 2020 nomor 57 itu penyelenggaraan layanan penawaran efek per definisi ya yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik ya yang bersifat terbuka, penyelenggara yang telah mendapat izin dari OJK. Nah, kalau kita lihat gambar di bawah di luar yang layanan ya, itu ada 3 pihak, yaitu penyelenggara, penerbit, sama investor ya. Ini yang kita sebut sebenarnya kalau di dalam dunia saham atau yang biasa trading atau investor saham, gampang memahaminya ya. Gampang memahami itu dalam pengertian tidak ribet, udah terbiasa lah. Yaitu investor ya kita sendiri investor biasa ya. Lalu penerbit ini yang di kita istilahnya emiten. Penerbit itu emiten. Nah, lalu penyelenggara. Kalau kita biasanya kan beli saham kan langsung ya, direct ya. Memang difasilitasi dengan bursa efek ya. Misalnya beli saham Astra. Jadi Astranya dalam hal ini adalah penerbitnya, penerbit SCF-nya. Nah, di dalam securities crowdfunding itu nggak bisa langsung ya, tapi ada fasilitator di tengah, itu yang disebut sebagai penyelenggara. Jadi penyelenggara ini tidak mewakili investor dan tidak mewakili sebagai penerbit juga. Jadi yang memfasilitasi, yang mempertemukan antara investor dengan penerbit. Sampai sejauh ini oke ya, nggak ada pertanyaan ya mungkin ya. Di next selanjutnya, mungkin di slide selanjutnya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja via kolom chat juga nggak apa-apa, atau minta langsung ke Pak Moderator nih, Pak Ajan mungkin. Nanti bisa sampai pertanyaannya on the spot juga bisa. Nah, bagaimana hubungan antara pihak-pihak dalam SCF ini? Ini jelas di bawah naungan OJK, jadi di bawah izin OJK. Jadi dalam hal ini penyelenggaranya sebagai fasilitator tadi yang saya bilang tadi, gampangnya begini, penyelenggara ini adalah bursa efeknya gitu. Bursa efeknya, penyelenggara ini bertindak. Nah, ini yang peroleh izin dan pengawasan dari pihak OJK ya. Setelah mereka dapat izin, lalu mereka akan menjadi badan yang di bawah atau pengawasan OJK ya. Nah, apa tugasnya? Tugas penyelenggara, tugasnya adalah menampung ya atau memastikan investor itu eligible, jadi layak gitu untuk menjadi investor. Di sisi lain, dia juga mereview ya, artinya melakukan penelaahan terhadap emiten-emiten, istilahnya kalau di kita penerbit ya. Penerbit ini yang kita sebut tadi di awal tadi adalah UMKM ya, UMKM. Tapi tidak hanya UMKM aja, bisa juga IP ya, intellectual property juga bisa, itu bisa bertindak sebagai penerbit ya. Nah, lalu penyelenggara ini bekerja sama dengan bank kustodian di bawah, bisa dilihat di bawah ya, bank kustodian dan KSE. Jadi ini melibatkan KSE ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Nah, karena data uang nasabah itu ada recordingnya itu ada di KSE. Jadi bukan di penyelenggara gitu. Jadi aman. Nah, bank kustodian ini adalah bank yang akan melakukan pelaporan kepemilikan efeknya ya. Efeknya tadi kan bisa berupa saham, bisa berupa utang, bisa berupa sukuk.
kalau si penerbitnya atau si emitennya itu menerbitkan sukuk gitu. Nah itu nanti rekodnya di bank kustodian dilaporkan kepada investornya ya. Nah bank ini macam-macam ya, bisa bank konvensional, bisa juga bank syariah. Dalam hal ini BSI ya. BSI salah satu bank yang bertindak juga sebagai bank kustodian. Di slide berikutnya, apa saja ya layanan SCF. Tadi saya sudah singgung, yaitu efek yang bersifat ekuitas ya. Dalam hal ini kan saham, kepemilikan saham di satu usaha, lalu efek bersifat utang dan sukuk ya. Khusus untuk utang, sukuk itu juga sebenarnya kategorinya utang ya, utang syariah ya. Itu mesti benar-benar berbasis pada proyek ya, berupa proyek gitu. Nah, di sisi yang sebelah kanannya itu mengenai jangka waktu penawaran ya, jangka waktu penawaran ya. Ini yang kita sebut kalau di dunia saham itu ini Pak Ajen biasanya diistilahkan sebagai proses IPO. Ya, jadi konsepnya teman-teman ini adalah proses IPO yang melalui media elektronik gitu. Jadi IPO-nya lewat media elektronik. Nah, bedanya kalau di saham kan jangka waktunya sempit ya. Nah, kalau di SCF itu jangka waktu penawarannya itu 12 bulan. 12 bulan itu bisa satu kali atau beberapa kali penawaran ya dari si penerbit atau emiten biasa kita sebutkan kalau di dunia saham. Nah, menurut peraturan POJK 57 tahun 2020 yang tadi kita singgung di depan, ada batas maksimal Pak Ajen, teman-teman, yaitu SCF ini nilai penawarannya adalah sama dengan atau lebih kecil 10 miliar. Nah, jadi konsepnya beda dengan IPO yang biasa di lantai Bursa Efek Indonesia, itu kan tidak dibatasi ya batasan nilai maksimalnya. Nah, masa penawaran tiap penawaran itu sampai dengan 45 hari ya. Nah, apa yang menjadi larangan? Ini banyak ditanyakan juga oleh rekan-rekan biasanya. Bagaimana kalau saya punya usaha, lalu saya masukkan ke SCF, lewat sebuah penyelenggara A gitu. Tapi di saat bersamaan saya juga menawarkan di penyelenggara B. Nah itu nggak boleh. Itu salah satu bentuk larangan ya. Atau saya udah lewat penerbit, lewat penyelenggara A, tetapi belum selesai, artinya belum sampai due-nya, itu saya udah melakukan penawaran kembali melalui penyelenggara B. Nah, itu juga adalah bentuk pelanggaran ya, yang tidak bisa dibenarkan gitu. Jadi sekali dia menggunakan pihak penyelenggara A, maka sampai dengan selesai, maka dia boleh lagi menerbitkan kembali produknya atau pindah ke penyelenggara B atau pindah ke penyelenggara C gitu. Penyelenggara tadi kita udah sepakati ya, itu adalah fasilitatornya. Jadi yang mempertemukan antara emiten, penerbit dengan investor ya. EBUS itu syariah ya. Kalau ada tulisan EBUS itu syariah, efek bersifat utang ya, itu syariah itu. Nanti bisa kita elaborate lagi nanti selanjutnya. Jadi konsepnya tadi saya udah singgung, ada 3 ya, penyelenggara, kemudian investor dan penerbit. Di slide berikutnya, di next. Nah, badan hukumnya apa? Itu PT atau koperasi ya, dengan permodalan 2,5 bio
Nah, ini penyelenggara ini yang tadi saya sebut sebagai bursanya ya, bursa efeknya gitu, yang mengajukan diri sebagai pihak yang mempertemukan antara penerbit dengan pemodal atau investor. Nah, penyelenggara ini di Indonesia itu ada sekitar 8-9 penyelenggara yang sudah resmi mendapat izin dari OJK. Jadi dia harus dapat izin dulu, izin penyelenggara itu melakukan permohonan kepada pihak otoritas jasa keuangan. Lalu kepemilikan sahamnya juga kepemilikan saham penyelenggara ini bisa dibentuk bukan hanya oleh pihak lokal, tapi asing juga bisa membentuk badan sebagai penyelenggara SCF. Itu maksimal 49% ya. Dan kalau ada perubahan pengendali di struktur pemodal, itu mesti ada pelaporan terhadap OJK. Artinya kalau asingnya mau hengkang atau balik ke negaranya, maka SCF, penyelenggara ini atau penyelenggara SCF ini kan mesti cari investor baru ya. Nah, perubahan investor di dalam tubuh penyelenggara itu mesti dilaporkan ke pihak OJK ya. Itu mengenai laporan ada kewajiban ya, seperti biasa lah itu kan pelaporan terhadap OJK karena OJK sebagai badan pengawasnya. Nah, itu penyelenggara. Bagaimana penerbitnya atau emitennya di slide berikutnya? Nah, ini pastinya sih berbentuk hukum, badan hukum ya, atau badan usaha lain. Tadi yang saya sebut sebagai penerbit ekuitas ya, dalam hal ini saham. Dia juga bisa menerbitkan dalam bentuk surat hutang. Nah, bagaimana layak tidaknya penerbit ini akan direview oleh pihak penyelenggara tadi ya, di slide yang sebelumnya. Nah, kekayaan bersih misalnya itu 10 bio ya, lebih kecil atau sama dengan 10 bio, tapi tidak dihitung tanah bangunan ya. Jadi misalnya Pak Ajen punya usaha, usahanya di luar tanah dan bangunan ya, itu senilai 10 bio, itu bisa mengajukan funding ke pihak penyelenggara SCF ya. Pak Ajennya menjadi penerbit ya untuk mencarikan investor ya. Nah, kecuali untuk syariah ya, kalau syariah mesti ada dewan pengawas syariahnya. Biasanya disingkat dengan DPS. Ini kalau penerbitnya adalah badan usaha berbentuk syariah ya. Nah, apa aja yang dilaporkan ke pihak penyelenggara ya. Jadi Pak Ajen sebagai penerbit ada beberapa kewajiban kepada pihak penyelenggara, yaitu laporan tahunan itu mesti disubmit, lalu laporan triwulan juga, lalu kalau ada laporan-laporan insidensial gitu. Sama halnya seperti kalau kita lihat di bursa efek yang biasa trading saham itu emiten juga mempunyai kewajiban kan terhadap Bursa Efek Indonesia atau BEJ. Nah, itu dari pihak penerbit ya, dari pihak emitennya. Bagaimana dengan pihak investor di slide berikutnya? Nah, investor ini sebenarnya nggak terlalu berbeda ya dengan investor kebanyakan di Bursa Efek Indonesia ya. Hanya saja ada beberapa ya secara umum sih hampir sama ya. Punya rekening efek di bank kustodian, lalu nanti ada batasan kriteria sih sebenarnya untuk pemodal ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut khawatir hilang atau gimana ya, karena ini lewat KSE juga, sama halnya kayak saham ya, mirip sekali yang tadi di slide sebelumnya kan, KSE. Nah, hanya saja ada kriteria pemodal ya, atau batasan pembelian efek untuk SCF ini. Kenapa ada begitu? Karena di dalam POJK-nya ada kemungkinan, kan ada aja kemungkinan
si investor ini bukan orang yang biasa seperti kita kebanyakan trading atau investor saham ya. Jadi benar-benar dia murni investor yang belum punya nomor KSE, belum punya rekening efek gitu. Nah, ini ada aturannya, kriteria pemodal itu yang di sebelah kanan, yaitu untuk pendapatan sampai dengan 500 juta ya, itu maksimal dia hanya boleh 5% dari penghasilan per tahun untuk investornya, untuk pemodalnya. Jadi hanya boleh sampai 5%. Nah, lalu kemudian bila si investor itu punya pendapatan, si investor ya, punya pendapatan lebih dari 500 juta dalam setahun, maka dia boleh melakukan investasi di SCF ini sebesar 10% ya dari penghasilan per tahunnya. Nah, kriteria tadi, yang dua di atas ya, itu nggak berlaku bagi pemodalnya badan hukum ya. Artinya investornya badan hukum yang punya pengalaman investasi lebih dari 2 tahun. Lalu juga model seperti Pak Ajen juga nggak perlu pakai kriteria nomor 1, nomor 2, karena Pak Ajen kan orang yang udah biasa trading, investing di pasar modal Indonesia kan, di Bursa Efek Indonesia kan. Jadi kriteria pertama yang kedua tadi tidak termasuk ya. Jadi dia dikecualikan gitu. Nah, yang pertama yang kedua tadi yang di atas itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar istilahnya quote unquote pemain baru lah, investor baru di dunia investasi dalam hal ini pasar modal ya. Nah, itu investornya ya. Itu aja sih batasan kriterianya yang membedakan. Kalau di dunia saham kan tidak dibatasin kan. Bahkan buka account efek aja di banyak platform dengan uang 100.000 juga. Jadi nggak dilihat penghasilan per tahunnya ya. Kalau di SCF dilihat penghasilan per tahunnya. Itu. Dan ini untuk memastikan keamanan aja sih sebenarnya dari pihak OJK ya. Biar lebih safe gitu. Nah, saya kebetulan dapat ini saya minta dari asosiasi ya. Jadi SCF ini ada asosiasi resminya satu-satunya yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Asosiasinya namanya ALUDI. Rekan-rekan, teman-teman. ALUDI itu kepanjangan dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, karena terjemahan bahasa hukumnya urun dana ya, urun dana Indonesia atau ALUDI. Nah, data ini warna-warni ya, sengaja biar nggak ngantuk deh gitu kan, sampai pagi kan rencananya Pak Ajen ya kita malam ini kan sambil ngopi. Ya, ini data sampai dengan 22 Februari kemarin ya, jadi paling anyar gitu, paling anyar datanya. Kalau kita lihat yang merah itu kumulatif saham yang sudah ditawarkan ya. Sampai dengan 22 Februari kemarin, jumlah saham yang sudah ditawarkan oleh para penerbit ya, itu sebesar 463 miliar ya, hampir 500 miliar. 19.723.400 ya. Itu jadi hampir 500 miliar saham yang sudah ditawarkan kepada masyarakat ya. 463 miliar ya lebih tepatnya sih. Nah, yang kuning itu adalah gambaran kumulatif saham syariah yang sudah ditawarkan. Jadi ini dipisah ya antara syariah sama yang konven. Yang syariah itu 8 miliar lebih. Sampai dengan data 22 Februari kemarin, kumulatif saham yang dihimpun itu 446 miliar. Yang ungu, yang purple itu kumulatif saham syariah yang dihimpun ya. Yang balok hitam itu kumulatif sukuk, produk sukuk yang ditawarkan itu sampai sejauh ini 20 miliar 542 juta 100.000 ya. Lalu yang hijau itu kumulatif sukuk yang dihimpun,
yang biru muda, navy itu, biru navy itu kumulatif obligasi yang ditawarkan. Lalu ada kumulatif obligasi yang dihimpun. Total usernya berapa sih? Biasanya kan gitu kan, orang menanyakan total usernya yang yang di sebelah balok coklat, yang orange ya, yang orange. Balok orange itu 543.834 itu total user. Lalu total pemoda sampai sejauh ini para pemodanya ada sekitar 104.000, di atas 100.000 udah ya, 020. Dan ini naiknya eksponensial Pak Ajen. Kebetulan saya nggak tampilin yang data 2020-nya ya, sama 2019 sama 2020 ya. Ini naiknya eksponensial sudah. Lalu total penerbit saham, lalu total penerbit obligor ya. Jadi banyak total penerbit sukuknya ada 8 ya. Jadi obligor atau obligasinya 1, sukuk itu penerbitnya ada 8 penerbit. Lalu yang pink, warna merah muda atau pink itu adalah total penerbit saham sebanyak 211 ya. Nah, mungkin di slide ini cerita di Indonesia gitu. Lalu bagaimana kalau kita mau lihat perkembangan SCF ini di negeri tetangga ya, negeri jiran Malaysia lah, paling dekat lah ya. Sejauh mana perkembangannya kita bisa lihat, saya ada videonya nih, minta tolong Pak Ajen diputerin deh di slide. Angkasa X has plans to raise working capital from private placement, equity crowdfunding, and flow to Angkasa X in the U.S. capital market. Half of the world, 3.6 billion people are unconnected. Over 50% of Southeast Asians live without internet connectivity. Angkasa X is here to bridge the digital divide. Our involvement? Designing, building, and launching of LEO satellites to provision satellite internet and related services in ASEAN region, especially those living in remote rural areas. The new space race has begun. The global space industry will surge over $1 trillion by 2040. Estimated 75,000 LEO communication satellite launches in the next decade. Let's not sit idle. It's time for Malaysia to lead with our resources pioneering space and satellite engineering in ASEAN. We will set up the ASEAN Link satellite constellation, an estimated 500 LEO communication satellites designed in Malaysia to provision satellite as a service for ASEAN countries. Angkasa X will lead the development of ASEAN space economy to generate revenue from provisioning of satellite internet services, IoT services, navigational and tracking services, rural agricultural activities, e-commerce services, fishery and maritime services, and more. These are billion US dollar business for Angkasa X. Angkasa X has plans to raise working capital from private placement, equity crowdfunding, and flow to Angkasa X in the US capital market. With a minimal of Ringgit Malaysia 3,000 investment for this campaign, your investment is for accelerating LEO satellites research and development in Malaysia and building the ASEAN Link satellite constellation, the ASEAN version of SpaceX's Starlink. Here's the icing on the cake. We guarantee a U.S. IPO share swap exit within 18 months and make very good return of investment. Oke. Terima kasih, Pak Ajen. Nah, itu salah satu contoh ya satelit di Malaysia ya, yang dalam tanda kutip kalau mereka kan bilangnya IPO ya. Jadi ini securities crowdfunding yang mana coverage-nya melingkupi Indonesia sama Filipina juga ya. Nah, Angkasa Link itu dia punya batasan minimum sih untuk ikut serta
dalam securities crowdfunding itu, tapi ini kan mereka bentuknya equity ya, jadi saham. Bentuknya jadi saham tuh equity. Itu minimum Rp3.000 ya, Rp3.000 Malaysia ya. Jadi setiap orang bisa ikut, ya tadi yang saya bilang sebagai ikut serta urun dana ya. Kebetulan kita di Surya Pajar urun dana, kita singkat juga S-Fund ya. Dulu sih namanya Surya Pajar Equity Fund ya, tapi kemudian berkembang sesuai dengan terjemahan Indonesia, jadinya Surya Pajar urun dana atau S-Fund. Itu adalah naungan dari Surya Pajar Capital ya. Surya Pajar Capital sendiri sebagai holding atau induk perusahaan itu sebenarnya sampai sejauh ini fokus kita melayani konsultasi keuangan, sekuritas juga, P2P lending, peer-to-peer lending ya, e-money, securities crowdfunding yang kita bahas malam ini. Lalu sampai sejauh ini sih kita punya tim yang cukup profesional ya. Nah, kedepannya S-Fund ini rencana akan membantu para UMKM lah, terutama di Indonesia, untuk mendapatkan pendanaan dengan jasa layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding. Ada pertanyaan? Slide-nya udah sampai segini aja. Itu ada email saya sih. Email saya. Nanti kalau mau tanya via nomor WA juga ada 0816 16 lagi 27620 bisa. Saya ulang ya. 0816 16 lagi 27620. Silakan kalau ada yang bertanya. Tadi ada chat pertanyaan tadi kalau nggak salah baca. Ya, Pak Arwani, terima kasih banyak atas pemaparannya ya, sangat menarik sekali ya. Pak Arwani, ya. S-Fund itu berarti sebagai penyelenggara SCF ya? Apakah seperti itu? Oh, betul sekali. Jadi Surya Pajar atau S-Fund itu adalah sebagai penyelenggara dan kita diawasin oleh OJK. Jadi kita tunduk di bawah POJK 57 tahun 2020. Itu. Ya. Tadi ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Guntur ya. Pak Arwani. Pak Arwani, ini konsep urun dana Bapak apa sama dengan kita modali sebuah perusahaan? Atau kayak beli reksadana? Lebih tepatnya modalin perusahaan sih, Pak. Modalin perusahaan. Jadi perusahaan, ya. Kalau Bapak ikut IPO kan, lama ini kan di sekuritas gitu, di Sukor lah. Nah, itu sama Pak, mirip lah. Hanya saja Bapak istilahnya tuh ngebid atau buy-nya itu lewat platform, yaitu lewat website kita gitu, website yang dikasih oleh si penyelenggara. Dalam hal ini kan namanya penyelenggara ya, yang punya website atau punya aplikasi di handphone, aplikasi handphone atau di web. Kalau dia pakai web base ya di web gitu. Nah, jadi Bapak langsung belinya itu di webnya itu. Nah, di web itu nanti akan muncul, aduh saya lupa ya nampilin contoh webnya ya. Di webnya itu akan muncul beberapa proyek gitu Pak Guntur. Proyek A, proyek B, proyek C gitu. Nah, terserah mana proyek yang akan yang menarik menurut Bapak yang akan Bapak modalin gitu. Webnya itu apa namanya Pak? Kenapa? Webnya itu apa namanya Pak Arwani? Nanti saya tulis nanti ya. Bentar, saya mau jelasin. Nanti dapatnya itu kalau Bapak berupa ekuitas atau saham itu dapatnya dividen nanti Pak. Nah, jadi setiap tahun bahkan setahun beberapa proyek itu bisa kasih dividen sampai 4 kali dalam setahun. Dalam setahun ya, 4 kali itu. Jadi kayak
rate di Singapura ya. Singapura rate itu kan bisa setahun bisa 4 kali dapat dividen ya. Nggak seperti di kita biasa di bursa efek ya. Setahun kan paling sekali aja kan dapat dividen ya. Nah, kalau nanti proyeknya itu berupa hutang atau sukuk, nanti Bapak dapat kupon berapa persen gitu. Di kupon itu nanti disebutkan ininya kupon yang akan diterima oleh pihak investor. Jadi apa aja proyeknya itu macam-macam proyeknya. Oke. Siap-siap nanti disampaikan. Arwani, ini Bapak berbicara web, saya ingat dengan AIPO Pak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sana nanti ada proyek-proyek dari perusahaannya Pak ya. Iya ya. Hanya kalau ini Jen, waktunya sangat singkat. Iya betul. Bukan sampai 45 hari gitu kan. Iya. Sampai dengan maksimal ya 45 hari. Nah, sampai mungkin pertanyaannya begini kali ya, kalau saya perluas pertanyaannya. Bagaimana kalau target dana, kan ada target dana kan, gitu, dari si penerbit ya, emiten. Kita menyebutnya penerbit ya. Penerbit ini butuh dana 3 bio misalnya, atau 5 bio deh penerbit ini. Dia mau buka cabang, misalnya gini aja deh, kita sebut nama aja Häagen-Dazs gitu ya. Häagen-Dazs ini dia butuh dana 5 bio gitu buat buka cabang di Surabaya gitu. Nah, ternyata dana yang terkumpul nggak nyampe 5 bio. Ini pertanyaannya ya. Terus gimana nasib yang udah nyetor gini? Nah, ini biasanya pentingnya penyelenggara kan dia di tengah ya sebagai fasilitator, dia akan nanya ke si penerbit. Ini dananya cuma dapat 4,8 bio, ternyata nggak nyampe target 5 bio. Nah, apakah mau tetap dilanjutkan dengan dana yang dapat segitu 4,8 walaupun targetnya 5 bio ya? Atau enggak? Nah, kalau enggak, seluruh dana tadi akan dikembalikan ke pemodal atau ke investor. Jadi jangan khawatir. Loh, uang kita nggak hilang, Pak. Nah, kan itu kan bank kustodian kan. Ada kese sama bank kustodi kan. Jadi duit Bapak Ibu nggak dipegang sama penyelenggara. Jadi nggak usah khawatir gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau nggak jadi, itu ada kemungkinan dibalikin ke investor. Nggak jadi itu dalam pengertian target 5 bio-nya nggak kesampaian gitu. Karena dia mungkin butuh buka cabang di Surabaya itu besarnya ya sekitar 5 bio misalnya gitu kan. Itu kalau misalnya ini ya es krim gitu. Macam-macam sih sektor usahanya, bisa es krim, bisa yang macam-macam gitu. Resto juga bisa, atau ini cuci mobil, car wash, pencucian mobil. Itu tiap kali penawaran kan 45 hari Pak ya. Iya. Iya. Tiap kali penawaran 45 hari. Iya. Dan kenapa? Dan seumpama kalau nggak terpenuhi, berarti uang kita ngendon di sana maksimal 45 hari. Iya. Itu dapat bunga nggak Pak uang itu Pak? Kenapa? Gimana Pak Ajen? Kalau uang itu dapat bunga nggak Pak di rekening itu, di bank kustodi? Di bank kustodi kita nggak kasih ya bunga begitu ya, kayak sekuritas kan maksudnya. Karena kan ini kan ngendong 45 hari tuh sampai targetnya terpenuhi atau tidak. Kita nggak menjamin ya, nggak menjamin sampai seperti itu ya. Tapi kalau dari banknya mungkin Pak Ajen, kalau dari pihak banknya ya, dari pihak bank kustodinya gitu. Iya. Tapi kalau dari pihak penyelenggaranya belum berani kita ya itu. Nanti repot
nanti kan jadi belum Enggak. apa udah ngasih Enggak. duluan. Enggak begini Pak, maksud saya uang yang sudah disetorkan oleh pemodal ke Bank Kastadi, apakah mendapat bunga jika jumlah target dana yang diraup itu tidak terpenuhi sehingga dikembalikan? Itu apakah dapat bunga uang yang sudah disetor oleh pemodal? Setahu kita sih enggak ya, tapi nanti saya pastiin lagi deh. Setahu kita sih enggak, karena biasanya cepat sekali Pak Ajen dalam pengalaman gitu ya, bisa cuma dalam seminggu atau 2 minggu udah close gitu. Jadi gini, tadi ada pertanyaan reksadana ya. Jadi kayak ini Pak Ajen apa istilahnya, istilahnya based on project itu reksadana proteksi, Nah, reksadana proteksi kan langsung kan ditutup kan kalau sudah terkumpul, katakanlah dia butuh 50 bio ya. Ini reksadana ya. Begitu udah itu langsung tutup kan, langsung tertutup gitu. Nah, begitu juga dengan ini, begitu tercapai 5 miliar dalam seminggu itu udah selesai itu berarti. Bisa aja nanti dia akan buka lagi di project berikutnya. Di project berikutnya. Tapi untuk yang utang atau sukuk, indikasi atau indikatif berapa bunga yang kupon yang bakal diterima itu mereka udah mention di depan sih. Gitu. Iya. Jadi konsepnya berbeda dengan P2P lending ya. Nah, kalau P2P lending kan itu benar-benar dia berangkat based on utang. Dia berangkat dari utang. Kalau kita enggak kan, penyertaan. Lebih banyak penyertaan gitu. Walaupun kita punya produk sukuk sama utang ya. Sukuk sama utang gitu. Tapi kan lebih penekanannya pada penyertaan gitu. Penyertaan di satu. Kalau P2P lending, perbedaannya adalah benar-benar murni utang kan. Makanya di P2P lending kan ada istilahnya lender dengan borrower. Lender dengan borrower. Kalau di kita tidak ada istilah lender dengan borrower. Di kita investor sama penerbit gitu ceritanya. Ya. Itu kalau yang ditawarkan saham, Pak. Iya. Kalau yang ditawarkan obligasi kan berlaku istilah borrower dan lender itu. Sama aja dibilangnya sih penerbit dengan investor gitu aja. Gitu ya. Nanti berapa besarannya, lalu kuponnya dibayar triwulan atau quarterly, itu nanti disebut di depan di dalam perjanjian gitu. Jadi begitu udah masuk ke platformnya itu, nanti dokumennya itu tinggal dicentrang, lalu KTP. Nah, nanti pihak penyelenggara nanti akan mengotorisasi atau mengecek kebenaran KTP dengan wajah itu ya. Makanya nanti sambil pegang KTP itu biasanya tuh dipoto sambil pegang KTP. Nanti ada sistem yang bisa melacak mengotorisasi kebenaran identitas dari si pemodal. Kalau dari penerbit kan dokumen yang diperiksa, yang direview gitu. Iya. Pak, kalau dalam hal saham, Pak ya, itu apakah ada jatuh temponya, Pak? Apa harus dipegang terus? Apakah bisa dijual? Nah, pertanyaannya bagus. Jadi ini ada market secondary-nya. Nah, bagus tuh pertanyaannya. Jadi tadi kan saya di awal udah bilang si penyelenggara
ya, penyelenggara ya. Penyelenggara ini kan dia acting seperti bursa efek, actingnya seperti bursa efek dia. Itu si penyelenggara ini. Nah, tiba-tiba investor mau jual sahamnya, maka dia buka, Pak Ajen, dia buka penawaran nanti. Kalau ada investor yang lain mau beli saham tersebut, jadi benar-benar kayak trading gitu. Hanya saja, hanya saja nggak seliquid saham kan, gitu. Dan terjadinya itu kalau secara peraturan, kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak lupa itu hanya 2 kali dalam setahun prosesnya. 2 kali aja dalam setahun kalau saya nggak salah ya. Iya, jadi misalnya Pak Ajen ini kan investor nih, ya, investor udah beli kan waktu pada saat awal ya IPO yang tadi Häagen-Dazs misalnya aja ya. Terus di tengah jalan mau keluar nih, mau jual sahamnya Pak Ajen ini. Bisa Pak, jual ke saya. Nanti saya belinya di platform penyelenggara saya belinya. Nah, tapi Pak Ajen kan nggak bisa kayak saham bisa setiap hari gitu jualan, beli. Karena ini kan nggak liquid Pak, nggak seliquid seperti saham kan. Nanti benar-benar saingan dengan bursa efek nanti kita akan. Itu berarti laporan, ya. Nanti saya bisa beli Pak, saya beli sahamnya Pak Ajen gitu. Nah, setelah saya beli, saya bisa jual lagi di tahun yang sama. Jadi cuma 2 kali Pak. Iya. Itu laporan keuangan tersedia di penyelenggara ya, atau di website? Ya, di penyelenggara. Jadi investor atau pemodal itu bisa ngelihat bentuk laporan keuangannya itu di penyelenggara. Karena penyelenggara yang mereview, yang menerima segala bentuk dokumen. Jadi benar-benar penyelenggara ini bertindak seperti investment banking gitu. Kalau di sekuritas kan ada Corfin tuh, corporate finance ya. Nah, penyelenggara itu bertindak sebagai corporate finance. Tapi dia juga sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi tersebut atau sebagai bursa efeknya gitu. Ya. Pak, itu semua orang bisa melihat laporan keuangan para penerbit itu seperti idso.co.id? Enggak semua orang, hanya pemodal. Oh, hanya pemodal. Iya. Jadi kan jadi bisa lihat sampai page tertentu, begitu untuk selanjutnya ya terkunci. Jadi harus harus daftar ya, lalu memilih sebagai penerbit atau sebagai pemodal. Tinggal diklik, nanti ditanya nomor KTP segala macam. Baru dia bisa lanjut untuk sampai ke laporan keuangan gitu. Iya. Nah ini kenapa kita bertindak sebagai seperti itu? Karena harus sesuai dengan aturan POJK-nya sendiri kan, karena POJK-nya menuntut begitu gitu. Nah, yang menarik adalah, yang challenge-nya adalah kalau si penerbit, emiten dalam hal ini, si penerbit ini belum punya laporan keuangan. Nah, itu si penyelenggara akan mendampingi untuk membikinkan atau membuatkan gimana sebaiknya bikin laporan keuangan gitu. Ya. Pak, seumpama ya. Ya, jadi tapi tidak menggaranti ya, tidak menjamin kebenaran isinya itu ya, gitu. Pak, seumpama ya saya beli sahamnya Häagen-Dazs, otomatis kan saya berhak untuk tahu semua informasi tentang Häagen-Dazs di websitenya penyelenggara. Ya. Nah, kemudian ada penerbit lain, seumpama Resto. Saya belum setor modal, tapi saya kepingin memeriksa laporan keuangannya Resto tersebut, apakah bisa? Bisa. Sangat bisa. Kan baca dulu Pak, baru confirm gitu. Iya.
nanti di account-nya di platform ya. Ini konteksnya di platform ya, platform. Jadi mirip lah seperti aplikasi yang dimiliki oleh Sukor misalnya, atau Kim Eng, Maybank Kim Eng, atau aplikasinya Mire gitu. Kan di situ kita tahu saldo kita berapa, porto kita apa aja. Nah, sama halnya begitu. Oh, iya, iya. Jadi di situ begitu Pak Ajen setor uang, udah ada nampak di situ saldo balance-nya berapa. Saldo balance-nya berapa, lalu udah invest di project apa aja, sama portonya gitu. Portonya dengan yang kita biasa buka porto misalnya di aplikasi trading saham gitu. Jadi kita punya apa aja portonya gitu. Karena projectnya kan nggak cuma satu Pak Jen. Jadi projectnya ada berbagai macam project gitu. Dari tadi yang saya bilang cuci mobil, lalu resto ya, resto, lalu bakso, lalu kemudian barbershop, gunting rambut barbershop. Ya. Iya Pak. Jadi kita tuh menunggu kalau ada investor yang mau beli Pak ya. Kalau kita mau jual. Nah, ya artinya ya kita juga marketing juga gitu. Oh gitu ya. Pak, ini ada pertanyaan Pak ya. Pak Arwan ya. Ada pertanyaan. Ya. Bagaimana cara mensubmit proyek ikut jadi penerbit? Apakah UKM bidang IT boleh ikut Pak? Oh boleh, kan nggak ada batasan. Jadi sepanjang benar ya proyeknya ya, sepanjang benar proyeknya gitu. Lalu kebutuhannya itu tadi maksimal kan 10 bio kan maksimal ya. Itu nggak ada batasan. Maksudnya nggak ada batasan mesti sektor usaha apa enggak. Itu memang. Jadi gini Pak Ajen, saya mau cerita. Ini kan kenapa di quote unquote digalakan, karena dalam rangka pemerintah juga kan memberikan stimulus yang luar biasa ya untuk usaha UMKM di kita di Indonesia. Karena usaha UMKM ini kan kadang-kadang ada yang nggak bankable kan. Di celah itu yang kita masuk gitu, yang nggak bankable gitu. Gitu. Makanya kita bantu yang bahkan yang tidak bankable pun bisa gitu untuk pendanaan ini. Bahkan menjawab pertanyaan tadi, bahkan bukan cuma IT. Tadi yang saya singgung di awal-awal banget itu di sektor IP ya, IP, intellectual property itu pun bisa. Jadi gini, saya kalau mau cerita sedikit tentang tentang IP ya, IP itu artinya intellectual property itu pernah perhatiin nggak cerita Juki itu, Juki? Mungkin anak-anak mungkin lebih lebih familiar ya. Atau gini deh contohnya, Marvel Studio yang bikin Spider-Man No Way Home itu kan Marvel Studio kan. Iya Pak. Kita nggak sadar semua hal yang berbau Spider-Man itu kan ada copyright-nya itu. Dari tas, dari baju, dari komiknya, dari merchandise-nya. Nah, mereka funding ini biasanya bisa melalui apa yang disebut tadi securities crowdfunding. Bahkan ya ada ini true story, bahkan yang bikin gambar sketsa salah satu animatornya Marvel itu dia resign dari Marvel sendiri, dia resign lalu bikin usaha sendiri. Waduh saya nggak liatin ya, ada videonya itu. Dia bikin usaha sendiri, usaha untuk bikin animasi gitu.
Nah, mereka butuh funding, akhirnya bikin securities crowdfunding, SCF. Itu udah jalan di Amerika. Kalau nggak salah di Google ada tuh. Di Google ada boleh di search itu yang salah satu kartunis atau animatornya Marvel yang resign, terus dia bikin usaha sendiri. Jadi usahanya tetap bikin gambar-gambar animasi itu, tapi dia dapat dana dari securities crowdfunding ya. Namanya ada satu lagi itu. Nanti boleh deh itu di Google aja ada kok. Orangnya cowok sambil gambar gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai salah satu contoh intellectual property, Pak Ajan. Jadi bukan cuma ID, tapi itu contoh intellectual property yang butuh pendanaan. Apalagi contohnya kalau di Indonesia, tadi Marvel kan Spider-Man kan di luar ya. Di Indonesia itu contohnya kayak mungkin anak-anak mungkin hafal kali ya, film Gundala. Film Gundala yang tempo hari itu. Nah, nanti ke depannya mungkin barangkali bisa juga itu Ipin Upin atau Unyil. Iya. Kan nggak tahu seberapa besar pasar market Unyil itu kan. Sampai nanti ke derivatif itu maksudnya turunannya dalam bentuk merchandise atau yang lain-lainnya gitu. Iya. Sampai nanti game itu nilai marketnya mungkin Pak Andi tahu tuh Pak Andi, nilai market game itu lebih besar, nggak salah 5 kali lipat ya daripada industri lagu ya, penyanyi itu lagu dan film. Jadi kalau industri film digabung dengan industri lagu sama film digabung, itu masih lebih besar 5 kali lipatnya kalau nggak salah dunia game. Dunia permainan game. Iya. Jadi marketnya luar biasa besar sih. Iya. Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak Arwani. Iya. Saat ini yang banyak dipilih oleh penerbit efek dalam bentuk apa? Saham atau efek bersifat utang? Bagaimana kalau sampai penerbit one prestasi? Mediasinya seperti apa? Kalau efek bersifat utang, bunganya di kisaran berapa? Terima kasih Pak. Wah, itu langsung to the point itu. Langsung to the point. Jawaban yang pertama, iya betul. Bentuknya adalah penyertaan atau saham ya. Paling banyak saham. Tadi yang di balok itu ya. Ya. Saham itu kan 463 miliar ya. Hampir 500 miliar. Itu eksponensial tuh. Angka itu dari tahun sebelumnya 2020. Kalau utang sih kecil ya. Nah, kalau terjadi one prestasi itu biasanya dimediasi dulu sama pihak penyelenggara ya, dimediasi dulu gitu. Dan kalau ternyata nggak bisa, itu langsung masuk datanya ke pihak kepolisian ya, masuk ke kepolisian sih. Karena itu kan sudah pidana, jadi udah nggak ampun-ampun lagi itu pidana. Dan kita laporin ke OJK supaya si penerbit tersebut, si emiten, si penerbit itu nggak bisa lagi nerbitin apapun di platform penyelenggara manapun juga. Jadi di backlist gitu oleh asosiasi juga gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kupon. Kupon itu untuk yang sukuk ya. Sukuk sama yang konvensional ya. Itu silakan dicek, thank you Pak Ong. Itu yang terakhir, yang sukuk, itu berani sampai 10% Pak Ajen. Sampai 10%. Yang terakhir itu Syafik. Jadi ada teman-teman bisa browsing ya, bisa browsing di Google juga. Itu ada securities crowdfunding namanya Syafik ya, pakai SH. SHAFIQ. Itu
nawarin dia punya sukuk itu 10% kalau saya nggak salah sih untuk kuponnya. Kalau dibanding dengan Ori, jauh Pak Ajen. Dua kali lipatnya. Dua kali lipat. Dua kali lipatnya. Ya. Iya. Makanya saya bilang tadi Pak Ajen juga singgung ini salah satu bentuk instrumen investasi ya, salah satu bentuk instrumen. Pak awalnya dibilang ya, ini usaha-usaha itu tidak bankable tapi punya sarana untuk mendapatkan pendanaan ya. Iya, betul. Ini kan kalau kita pikir yang secara kasar, bagaimana dengan perlindungan investor, Pak? Kan kalau menang ntar perusahaannya di atas angin dia, Pak. Dan juga mengenai laporan keuangan, apakah audited enggak ini? Audited, Pak. Audited. Harus audited. Jadi ya? kita nggak mau yang nggak audited. Lalu kemudian juga itu kan dikunci dulu kan di bank kustodinya kan, dan nanti itu kan ada datanya juga di KSE kan. Jadi kayak kita beli saham lah gitu, datanya juga ada di KSE kan. Jadi saya pikir sih nggak sejauh ini ya dari pemain-pemain yang berhimpun di ALUDI, di Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, itu sih kasusnya hampir jarang ya, 1-2 sih ada memang. Ketimbang P2P Pak, P2P lending. Kalau P2P lending kan saingannya ini kan pinjol kan. Kalau P2P kan. Kalau itu bukan saingan kita Pak. Jadi pinjol kayak gitu kan bukan ranah kita dan bukan saingan kita gitu untuk SCF ini. Nah, tapi kalau P2P lending itu memang head to head dengan pinjol kan itu kan. P2P lending kan main transfer aja kan dia, begitu Pak Ajen butuh, dia langsung transfer aja tuh ke rekening Pak Ajen kan. Habis itu baru dikejar-kejar kan sama dia kan. Ini dan sampai sejauh ini yang mendapat izin juga nggak banyak ya, relatif sih belum banyak lah gitu, baru 8 atau 9 ya SCF yang penyelenggara ya. Ya, penyelenggara yang di bawah OJK ya, izin OJK. Jadi OJK tuh sekarang saya cerita sedikit ya tentang OJK. Kebetulan sering juga sharing. Jadi di OJK itu tidak ada lagi istilah terdaftar Pak Ajen, yang adanya berizin. Jadi buat rekan-rekan di sini juga hati-hati kalau dia bilang kami terdaftar, itu nggak ada lagi sebenarnya kami terdaftar, tapi langsung berizin atau enggak gitu aja. Dapat izin atau enggak gitu aja. Kalau dulu kan banyak sekali kan yang pinjol itu kan yang terdaftar gitu kan. Karena dulu memang terdaftar dulu baru berizin. Kalau dulu memang terdaftar dulu baru berizin, itu memang step-stepnya. Tapi sekarang udah enggak ada istilah begitu lagi, langsung berizin aja. Iya. Pak, apakah penerbit memberikan jaminan berupa fixed asset atau lainnya, Pak? Dari pihak penerbit ya? Iya. Nggak ada ya. Kalau begitu kan nanti jadinya kolateral, masuk jadi kayak bank, nggak beda sama bank dong. Kan. Oh gitu ya Pak ya. Kayak jadi konsepnya balik lagi kayak IPO Pak, IPO saham. Iya. Kan nggak ada garansi kan, misalnya garansi dari emiten apa gitu kan. Hanya ke pihak Bursa Efek Indonesia kan. Iya. Nggak terjadi seperti itu. Pak, tahun lalu kira-kira kasus gagal bayar berapa Pak jumlahnya Pak, kalau boleh tahu Pak? Waduh, saya belum dapat tuh datanya sih. Tapi sepanjang kita dialog dengan pihak ALUDI ya, mereka sih nggak jarang sharing ya, artinya belum pernah cerita detail sih tentang ininya yang gagalnya ya.
Ya, ya. Tapi nanti pertanyaan bagus APR buat saya, nanti saya tanya ke pihak asosiasi ya, ke ketua umum asosiasinya, Aludinya. Apakah penyelenggara juga melakukan pengecekan kegiatan usaha dari penerbit, Pak? Iya, itu pasti. Oh, pasti ya. Karena harus turun lapangan sih. Oh, turun lapangan, Pak ya. Ya. Jadi selain dokumen ya, selain dokumen audit sama legal dokumennya, jadi benar-benar kayak dia bantuin orang mau IPO gitu. Pak, atas company visit kan? Iya, gitu. Ya. Oh, gitu ya. Pak, apakah ada penerbit yang menerbitkan suku atau obligasi tenornya 1 tahun? Sampai sejauh ini nggak ada. Ini pertanyaan bagus ya. Saya lupa tadi bahas. Saya lupa singgung. Jadi untuk sukuk dan surat utang itu kan peraturannya memang setahun, memang peraturan POJK-nya. Tapi prakteknya belum ada, Pak Ajen. Jadi rata-rata 6-3 bulan, bahkan 3 bulan paling sering sukuk itu. 3-6 bulan, Pak ya? Ya. Jadi tadi saya singgung ya, ini bukan promosi sih. Untuk sukuk yang paling banyak itu diterbitin oleh Syafik tadi. Nah, Syafik punya itu 3 bulan, Pak, sampai 6 bulan. Syafik itu 3 bulan dia paling banyak. Syafik itu penerbit atau penyelenggara? Penyelenggara. Oh, dia penyelenggara. Ya, gitu. Kan emiten ya atau penerbit itu kan nggak bisa berulang-ulang, di periode yang sama ya, atau di penerbit atau di penyelenggara di satu penyelenggara, di beberapa penyelenggara yang berbeda gitu maksud saya. Jadi dia bisa aja. Jadi dia nggak bisa, dia nggak bisa di penyelenggara A, penyelenggara B, penyelenggara C, nggak bisa. Bisa ya. gitu. Jadi contohnya gini, dia nggak bisa IPO di sekuritas Sukor, di Ciptadana, itu nggak bisa dia. Ini pengertiannya bukan joint lead ya. Jadi tidak ada joint lead di SCM itu tidak ada joint lead. Satu-satu. Ya, saya mau tegaskan itu. Kalau IPO di Bursa Efek Indonesia di BEJ itu kan bisa joint lead kan sekuritasnya. Kalau ini nggak ada, Pak, nggak bisa dan nggak boleh. Ya, gitu. ya. Jadi satu emiten ya satu penyelenggara, satu penerbit ya satu penyelenggara gitu. Nah, kalau masih dalam periodenya itu nggak bisa dia terbitin lagi utang, nggak bisa. Nggak ada konsepnya. Ini yang bedain dengan obligasi. Tadi kan ada yang tanya obligasi ya, obligor ya. Jadi tidak ada revolving bergulir gitu, nggak ada. Jadi cuma sampai selesai, Pak, benar-benar sampai selesai. Jadi yang tadi pertanyaannya Syafik tadi emiten atau penyelenggara? Jawabnya penyelenggara, Syafik tadi. Nah, Syafik menerbitkan surat sukuk karena dia syariah, hanya syariah, tidak ada produk lain. Itu setahu saya 3-6 bulan, bahkan 3 bulan paling sering yang dia terbitin. Gitu. Berarti penyelenggara menerbitkan suku untuk dirinya sendiri? Bukan, buat emiten, buat klien. Oh, buat klien. Ya. Jadi proyeknya properti kok nggak salah sih. Properti atau saya lupa itu proyek-proyeknya. Proyek. Jadi dia terbitin sukuk 3 bulan. 3 bulan nanti dibayar kuponnya gitu. Oh. Syafik ini punyanya ini, Pak. Saya nggak promosi sih, kebetulan aja tahu punyanya Safi Antonio. Siapa itu, Pak? Safi Antonio yang sering dulu biasanya ceramah-ceramah di TV itu biasanya. Yang punya universitas apa itu di Bogor? Di Bogor atau di Sentul ya? Dia punya kampus. Nah, ini dia punya lini bisnis lain, securities crowdfunding, namanya Syafik. Iya, ya. Pak, itu yang tadi ceritanya kok Syafik yang menerbitkan suku, Pak? Kok nggak emiten propertinya yang menerbitkan suku? Sorry, emiten. Lewat Syafik. Lewat Syafik, toh.
Nah, Ya, Pak, saat ini penyelenggara yang terbesar siapa, Pak? Di Indonesia. kompetitor kita sih terus terang ada ya. Yang paling besar dan yang pertama lahir itu adalah Santara, Pak. Santara. Iya, bisa dicek di Google. Santara itu dia dapat izin dari OJK-nya itu last Desember 2019. Last Desember 2019. Itu yang pertama di Indonesia dan mungkin ya itu yang terbesar juga sih untuk sementara ini di Indonesia. Pak, itu ini Pak, begitu 2020 kan pandemi kita Pak, COVID Pak. Jadi jadi dia dapat izin berapa bulan kemudian pandemi kan COVID ya. kan. 2020. Iya, iya. Pak, itu kira-kira berapa duit yang dibutuhkan investor untuk bisa investasi di SCF ini, Pak? Rata-rata hampir semua pemain di Aludi ya, di asosiasi itu 1 juta. 1 juta sudah bisa beli ya? Ya, 1 juta rupiah. Itu ada fee-nya nggak, Pak? Fee beli gitu. Iya, ada nggak biaya kalau kita mau? Ya. Nggak ada. Nah, itu termasuk Pak. Itu nanti udah termasuk sama manajemen fee untuk si penyelenggara Pak. Jadi istilahnya kalau di kita istilahnya bukan fee beli fee jual Pak. Kalau saham kan fee beli fee jual. Kalau di kita istilahnya manajemen fee Pak. Kayak jadi angle-nya dari penyelenggara ya, dari sisi penyelenggara angle-nya seperti aset manajemen. Istilahnya itu manajemen fee Pak yang dibayarkan ke kita. Kalau nggak makan dong kita kan. Berapa persen Pak? Macam-macam sih variasi Pak. Ada yang 2%, ada yang 3%, bahkan ada yang 5%. Oh begitu Pak ya. Ini sangat menarik. Manajemen fee Pak istilahnya Pak. Jadi nggak ada fee jual Pak. Sangat menarik Pak ya, bisa kasih return 10% Pak. Itulah yang terjadi Pak sekarang, sukuk itu. Jadi sebenarnya kita kan biasa lihat di trading saham ya. Selama ini kita lihat reksadana dan trading saham, tapi di belahan dunia lain, di belahan dunia yang lain tuh lagi ramai Pak. Lagi ramai justru SCF-nya. Gitu. Iya ya. Tapi minimal megang setengah tahun Pak ya. Nggak ada batasan sih sebenarnya Pak. Cuman ya rata-rata setahun. Gitu. Tahun gitu kan. Pak, kalau jadi, contohnya kayak contohnya banyak sih Pak yang lain-lain gitu. Jadi dari pihak penyelenggara sendiri ada yang concern di produk syariah seperti Safik. Di penyelenggara misalnya Santara itu mereka concern di resto Pak, food and beverage. Kebanyakan proyek-proyeknya di food and beverage gitu. Jadi mereka concernnya di sana. Lalu ada teh, produk minuman teh begitu, yang seperti Catem Pak, Catem. Tapi bukan Catem ya, yang sifatnya rumahan. UMKM gitu, bukan Catem. Nah itu yang banyak didanai oleh Santara sih, food and beverage gitu. Ada yang konsennya di properti Pak, penyelenggara itu konsennya di properti. Jadi dia punya klien, emiten-emitennya itu banyak pemain properti. Iya, seperti analis Pak ya, jadi lebih fokus. Iya, itu contohnya mungkin bukan analis kali Pak Ajen, mungkin ke si yang mereview ini, si investment bankernya, si Corvinnya. Iya. Corvinnya mungkin terbiasa dia review properti, jadi dia udah lihai banget dengan properti. Iya. Banyak yang properti. Nah itu penyelenggaranya LandX Pak. LandX itu penyelenggara yang kebetulan dia punya emiten, klien-kliennya adalah pemain properti semua tuh rata-rata. Yang istilahnya tingkat menengah lah, medium menengah lah gitu. Macam-macam sih, ada yang konsennya di misalnya usaha barbershop, car wash, pencucian mobil seperti Sinarmas gitu.
Iya, iya. Ya. Arwani, Yes, jadi saya kalau sebagai investor dengan pilihan saham, suku sama obligasi, karena saham kan tidak liquid, susah cari pembeli dan harganya pun juga nggak marketable ya toh, kan harganya kan sesuai mau-maunya. Nah, sehingga kan saya maksud gini, kan saya sebagai investor, saya lebih memilih suku atau obligasi, Pak. Ada jatuh temponya 3-6 bulan, selesai ya sudah, uang saya kembali. Apakah sebenarnya balik ke risk profile sih, saya bilang sih ke risk profile-nya. Karena ada juga yang memang lebih prefer ke saham ya. Jadi seiring bertambahnya dia punya channeling atau branch gitu ya, misalnya tadi kayak contohnya Häagen-Dazs, walaupun bukan Häagen-Dazs ya, yang mirip-mirip begitu, dia ngejar dividennya Pak Ajan. Oh. Jadi makin gede dia punya growth, buka cabang di mana-mana, dividennya gila-gilaan gitu dividennya. Makanya tadi saya bilang di awal di SCF itu no surprise bisa setahun 4 kali bagi dividen gitu. Itu ada beberapa klien yang bisa bagi seperti itu. Bukan hal yang mengagetkan gitu sebenarnya kalau di dunia SCF ya. Jadi menarik sih sebenarnya ini. Pak, dividen berarti kan diputuskan oleh RUPS. Oh, enggak, Pak. Ini bukan kayak TBK, Pak. Mereka kan bukan TBK. Oh. Jadi langsung bagi. Jadi tadi kan saya bilang emitennya ini atau si penerbit ini bisa badan usahanya bisa koperasi, Pak. Itu yang di POJK-nya. Jadi koperasi bisa. Kalau koperasi kan nggak mungkin go public kan ke bursa efek kan, karena kan mestinya kan badan usahanya. Kalau ini koperasi bisa, jadi dia langsung bagi gitu. Jadi ini gambaran agak luasnya ya, globalnya saya bilang. Kalau mikronya P2P, Pak, teman-teman ya, P2P lending, terus dia naik kelas SCF, naik kelas ke SCF. Kalau dia udah growth-nya terus membesar, naik kelasnya dia butuh venture capital, VC. Dari venture capital, ujungnya baru benar-benar ke SCBD, Pak, Bursa Efek Indonesia, Pak. Itu urutannya. Jadi, secara gambaran garis besarnya saya bisa ceritain. Paling mikro tadi, saya ulang, P2P ya. Terus dia naik kelas jadi SCF. Setelah naik kelas jadi SCF, kalau dia growth bagus, dia cari seed kan, seed investor awal. Itu dia akan cari ke venture capital. Berarti dia udah naik kelas dari SCF ke venture capital. Baru go public ke SCBD Jalan Sudirman, Pak. Begitu, Pak ya. Urutannya begitu. Ya. Pak, itu kalau kita investasi saham itu satuannya apa, Pak? Kenapa? Satuannya apa kalau unit. Sorry, saya lupa tadi. Unit. Oh, unit. Ya, teman-teman, istilahnya unit ya, rekan-rekan teman-teman semua. Bukan lot, tapi itu lupa tadi saya bilang. Untung Pak Ajen kritis tadi nanya. Jadi unit. Unit ya. Iya, Pak, tadi di slide itu ada total user sama total pemodal, itu apa bedanya, Pak? Itu usernya belum tentu jadi investasi gitu, Pak. Gitu. Oh. Jadi dia baru tengok kiri, lihat kiri gitu. Gitu. Ya. Pak, aplikasinya itu milik siapa, Pak? Penyelenggara. Penyelenggara. Oh. Kan penyelenggara di bawah pengawasan OJK kan. Yang dapat izin kan penyelenggaranya Pak Ajen gitu. Iya. Penerbit atau emiten itu nggak ada hubungannya sama OJK lagi udah.
Jadi si Häagen-Dazs-nya tidak ada hubungan sama OJK, dia hubungannya cuma sama Penyelenggara. Nah, si emitennya hanya hubungan sama penyelenggara aja. Nah, penyelenggara yang diawasi oleh OJK. Oh, iya. Pak, itu kenapa tadi? Kenapa? Kenapa tadi pemodal kok ada batasannya, Pak ya? 5%, 10% kan? Buat buka semua, Pak, biar semua bisa ikut jadi pemodal, Pak. Oh, pemerataan. Ya, selama ini kan orang taunya saham aja kan. Selama ini orang tahu saham aja kan, saham yang di Bursa Efek maksud saya, Pak. Iya. Dan banyak kecelakaan kan di sana kan. Banyak kecelakaan tuh maksudnya mahasiswa bisa aja buka rekening saham kan. Begitu beli saham dia langsung stuck, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Iya, Pak, betul. Nah, kita misalnya mahasiswa buka 100.000, padahal dengan uang 100.000 kan dia nggak bisa beli saham, paling saham Bumi kali ya. Saham Bumi dia bisa beli. Saham BCA, Astra dia nggak bisa kan. Iya. Nah, stuck kan. Nah, belajar dari itu, akhirnya SCF memberi aturan, Pak, SCF supaya nggak kejadian seperti di dunia saham pasar modal maksudnya. Gitu. Nah, jadi dikasih batasan, Pak. Tapi batasan, tapi perluasan juga, semua orang bisa. Nanti kalau misalnya anggota rumah kita belum pernah trading saham, mau jadi investor SCF juga bisa. Nanti dibikinkan, Pak, akses kartu KSE-nya itu. Kan dia kan nomornya kan, nomornya itu. Nah, menjawab pertanyaan Pak Ajen tadi, bagaimana kalau kita yang sudah biasa trading saham kan, kita kan udah punya nomor itu kan dari KSE kan? Iya. SID ya, saya lupa. Itu link, Pak. Itu menjawab pertanyaan Pak Ajen tadi. Kan batasan itu tidak berlaku buat Pak Ajen kan, batasan tadi kan. Karena SID-nya udah link, Pak. Itu satu SID, Pak, ngelink ya. Karena datanya di KSE datanya. Iya. Datanya di KSE, jadi misalnya Pak Yunus mungkin datanya kan di KSE. Itu ngelink, Pak, SID-nya sama penerbit nanti. Penyelenggara. Penerbit kan nggak tahu menau kan. Penerbit kan cuma terima duit aja, Pak. Iya. Ya, dia nggak tahu menau kan. Gitu. Jadi kalau ada bunga itu dari penerbit ke penyelenggara, terus penyelenggara ke investor. Bank Kastudi, Pak, lewat Bank Kastudi. Kastudi ya. Ya, kan di ini. Kita Bank Kastudinya sekalian informasi pakai Danamon, kita Bank Kastudinya. Oh, pakai Danamon ya. Kalau produk syariah mesti pakai BSI, Pak. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Iya, iya. Kebetulan sih kita pakai Danamon untuk Surya Fajar S-Fund. Iya, iya. Wah, menarik sekali, Pak ya. Lebih menguntungkan daripada reksadana nih, Pak. udah ini udah waktunya udah. Tapi kok mudah-mudahan terpuaskan lah ya, terjawab ya. Nanti PR-nya ada satu ya tadi ya, PR-nya berapa kasus yang sudah pernah jadi kasus gagal ya. Nanti tanya. Ini dari Pak Ong ini ada menulis website HTTPS S-Fund ini punya Surya Fajar atau? Iya, Pak. Iya. Monggo, Pak. Oh, ini punya Surya Fajar. Oh, berarti tiap penyelenggara mempunyai website sendiri, Pak ya? Iya, betul. Oh, berarti kita masuk ke websitenya penyelenggara ya? Iya. Oh, bukan seperti Bursa Efek jadi satu itu isinya penyelenggara. Oh, iya, Pak. Kalau gitu kan OJK nggak terlalu ini kan sampai turun lapangan kan. Ini kan OJK-nya turun lapangan, Pak. Begitu ya. Oh, berarti kita masuk ke websitenya penyelenggara, Pak ya? Ya, jadi misalnya tadi saya kasih contoh yang pertama dapat izin tadi Santara ya. Santara
punya website sendiri. Iya, betul. Oh, iya. Jadi penyelenggaranya Safik punya website sendiri. Nanti di dalamnya ada klien-kliennya mereka, di mana kita bisa melakukan investasi. Betul sekali. Begitu. Pak Ajel bisa aja jadi investor di Safik, di Surya Fajar. Ya, bisa. Ya. Bisa jadi investor di Santara secara bersamaan ya. Tapi itu satu link loh Pak, SID-nya nanti ngelink semua. Pak, itu kalau pajak itu yang baik sudah dipotong pajak atau gimana Pak? Kalau investasi suku atau obligasi? Kan sama perlakuannya, final kan Pak. Oh, berarti kalau di saham sekarang kalau dividen kan kita harus bayar sendiri Pak. Kan belum, kalau dulu kan dipotong. Kok sekarang kan diserahkan ke investornya Pak? Enggak, tetap final Pak. Oh, tetap final ya? Final ya? Iya. Itu angle-nya bukan dari bukan SCF-nya Pak, angle-nya ya sama, itu dianggap produk obligasi biasa, produk sukuk udah gitu. Oh. Jadi angle-nya dari produknya bukan dari SCF-nya. Ya, berarti sudah net Pak ya? Ya. Yang kita terima sudah dipotong pajak ya? Iya. Oh. Pak tanya, bisa Pak Ong? Bisa. Bisa untuk yang baru startup kan? Pak, ini ada pertanyaan Pak. Kalau perusahaan baru berdiri, apakah bisa menjadi penerbit? Bisa Pak, bisa. Tadi dari Pak Ong, bisa Pak. Oh, karena bisa. Begini Pak, saya mungkin agak mundur ya. Tadi saya lupa kasih latar belakangnya sedikit. Saya mundur ke belakang sama sekali ya. Jadi SCF ini awalnya memang equity crowdfunding Pak. Jadi base-nya equity Pak. Base-nya benar-benar equity. Jadi pemodal. Jadi base-nya adalah peran serta gitu, peran serta modal, bukan utang Pak. Awal sejarahnya di dunia ya. Awal sejarahnya di dunia gitu. Equity crowdfunding itu ya. Terus berkembang, sebenarnya lahirnya awalnya di UK Pak. Pertama di dunia itu lahirnya di UK. Lalu ke Amerika Serikat. Nah di Amerika Serikat bukan kurang berkembang ya, so-so lah gitu di Amerika Serikat sendiri. Lalu dari Amerika Serikat itu kalau baca sejarah perkembangan dunianya baru ke China Pak. Nah di China yang meledak Pak, yang luar biasa pertumbuhannya. Jadi SCF itu paling besar sekarang di China pertumbuhannya, paling gede gitu. Walaupun asalnya itu dari Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat dan awalnya itu UK pertama sekali gitu. Tapi di sana kurang berkembang sih gitu. Nah, ada catatan menarik di Amerika Serikat sendiri itu banyak ke sosial jadinya. Jadi pernah dengar ini kan apa? Sebentar. Salam yang bergerak di sosial di kita itu, aduh saya lupa. Bukan Pak, itu sosial, jadi social entrepreneur gitu, social entrepreneur ininya di kita. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk varian dari securities crowdfunding juga, walaupun mereka bukan di bawah OJK ya. Jadi banyak kegiatan sosial gitu. Jadi kalau di Amerika Serikat bahkan dia lagi nulis skripsi nggak bisa bayar wisuda, dia nawarin diri tuh bikin equity crowdfunding gitu biar orang danain dia biar bisa selesaiin skripsi jadi wisudawan gitu. Jadi bisa bayar uang kuliah dia gitu sama uang wisuda dia gitu. Itu ada tuh Pak di Amerika Serikat. Gitu. Iya. Pak, kalau startup berarti ada valuasinya. Apakah memakai discounted cash flow, Pak? Oh, enggak pakai DCF. Valuasinya ada, tapi enggak pakai DCF, tapi pakai itu.
transaksi yang terjadi, merchandising value-nya. Gitu ya. Merchandising jadi dari nilai transaksi yang sudah terjadi. Jarang pakai DCF sih Pak Ong. Gitu. Iya, iya. Pak, ini apa mirip-mirip inkubator itu, Pak? Inkubator itu Yang bursa efek. Iya, yang di bursa efek. Iya, itu kan gini Pak Ajen, inkubator itu adalah startup company yang mau melantai di bursa efek Indonesia, masuk inkubator dulu. Di inkubator mereka dilatih, dibimbing gitu. Dilatih, dibimbing sampai ke hal-hal teknis dokumen. Jadi ada lawyernya juga. Lawyernya lawyer terkenal tuh di inkubatornya Bursa Efek Indonesia itu yang membimbing untuk buat dokumen segala macam untuk go-nya ke go public sih. Contohnya yang awal banget itu kiosan. Kiosan itu adalah hasil inkubator pertama Bursa Efek Indonesia. Kiosan itu. Kios, sahamnya kios. Ya, kios. KIOS. Pigijo juga, Pak. Pigijo, PGJO. PGJO. Ya, PGJO. Itu dari inkubatornya Bursa Efek, Pak. Melantai ke IPO. Iya, Kalau iya. SCF tidak melalui mekanisme Bursa Efek, Pak. Tapi mekanismenya ya lewat penyelenggara. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Itu mungkin ya. Semoga tercerahkan gitu. Ya, cukup menarik ya, Pak. Cukup menarik. Cuman yang SCF ini jarang diulas di berita-berita, Pak ya. Ya. Nanti saya share deh itu yang lupa saya tuh yang pegawai Marvel Studio yang bikin animasi, yang bikin gambar-gambar draft buat kartun-kartun, buat itu film. Iya. Moana. Anak-anak pasti kenal tuh Moana, film ya, Moana. Moana ya. Ya, itu kan animatornya salah satu kan resign itu bikin. Pixar, Pak ya, Pixar ini. Ya, Pixar. Nah, itu udah Pak bagus. Iya, Pak bagus. Pixar. Iya. Ya Pak, ini malam sudah larut Pak ya, Pak Arwani. Terima kasih sekali atas wawasannya. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian ini juga peluang investasi ya. Jadi bisa kita coba-coba ya, masuk dulu ke S-Fund itu. Ya, kita pelajari ya, nanti kemudian ke penyelenggara yang lain. Ya, kalau kurang ada pertanyaan bisa silakan ke WA saya, nanti saya sampaikan ke Pak Arwani. Bisa di WA. Ya. Nah, terima kasih Pak. Ya, sebelum saya tutup, kami minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika ada kata-kata yang kurang berkenan, juga untuk Pak Arwani. Saya minta maaf sekali kalau ada sesuatu yang kurang enak di hati. Ya, terima kasih banyak Pak Arwani atas kesediaan yang selama ini. Selamat malam ya Bapak Ibu sekalian, Pak Arwani. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Salam sehat selalu Pak Arwani. Terima kasih. Saya izin Dev ya. Ya Pak, ya makasih Pak. Ya, malam ya. Malam sehat ya, semua sehat ya. Ya Pak, terima kasih Pak.